Halo Sobat TKG, gimana kabarnya? Gua berharap sobat semua masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat TKG, terima kasih atas atensinya selama ini ya. Gue berharap channel ini bisa terus berkembang dan menemani sobat semua dalam rangka mewujudkan semua mimpi-mimpi baik sobat semua. Amin. Sobat TKG, sesuai dengan janji gua waktu itu, gue pernah bikin video mengenai Alpha State. Dan sekarang saatnya gue akan melanjutkan ke Theta State. Jadi frekuensi theta itu lebih kecil dibandingkan alpha state sobat TKG, ya sekitar 4-7 atau 8 ya. Karena ini adalah peralihan atau gerbang menuju delta, di mana delta adalah frekuensi yang paling kecil. Dia itu berkisar 0,1 sampai 4 sobat TKG. Jadi pada saat posisi delta, sobat semua sudah tertidur lelap. Sobat TKG, gue mau cerita sedikit saja ya mengenai diri gue. Jadi dulu ketika gue duduk di bangku SMP kelas 1, wah ini udah lama banget ya. Singkatnya gue pernah mengalami kejadian yang menurut gue saat itu ya sulit untuk dijelaskan dengan logika. Apaan tuh bang? Ya saat itu gue mengalami sebuah perjalanan yang menurut gue perjalanan spiritual. Apa tuh bang? Ya kalau pakai bahasa original gue adalah gue mengalami sebuah aktivitas perjalanan jiwa di luar tubuh kasar gue. Artinya gue bisa melakukan aktivitas kayak di sini tanpa menggunakan fisik ya. Serem ya bang. Ya dulu waktu pertama kali gue mengalaminya sih iya sih ya, serem. Tapi sekarang justru sudah menjadi hal yang sangat menyenangkan. Perlu sobat ketahui semua ya, yang gue alami itu adalah perjalanan jiwa. Jiwa ya, jiwa bahasa Inggrisnya soul. Dan kalau bahasa sainsnya mind. Makanya yang benar body, mind, spirit. Atau tubuh, jiwa, dan ruh. Jadi bukan body, mind, soul ya. Karena soul adalah mind. Jadi sebenarnya yang gue alami adalah perjalanan soul, perjalanan mind, atau perjalanan jiwa ketika badan gue tertidur lelap. Nah, banyak terminologi dari situasi ini Sobat IKG. Ada yang bilang itu out of body experience, ada yang bilang itu lucid dream, ada yang bilang astral projection, NDE, mati suri, the face, meraga sukma, dan banyak lagi. Namun pada intinya yang mau gue garis bawahi adalah semenjak kejadian itu sampai hari ini, gue bisa sadar dalam keadaan tidur atau ketika gue berada dalam posisi delta state. Gila ya. Tapi sebenarnya fenomena ini adalah fenomena yang banyak dialami oleh kebanyakan orang juga Sobat TKG. Bahkan mungkin sobat yang mendengar ini ada yang pernah mengalaminya juga. Memang dulu waktu pertama kali gue dapet fenomena ini ya gue takut lah setengah mati. Karena posisi gue bangun dalam keadaan sleep paralysis. Atau kalau orang bilang tuh ketindihan ya, dimana mind gue awake pada saat badan gue tertidur ya, sehingga gue nggak punya kendali sama tubuh gue alias lumpuh. Ya gila ya. Makanya gue selalu bilang tubuh kita hanya reaksi energi dari apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Jadi memang dulu ya hal itu sempat menghantui diri gue. Selama beberapa hari gue tuh nggak bisa tidur Sobat TKG. Ya karena zaman dulu sulit sekali untuk mengakses informasi. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama gue? Kalau sekarang kan kita tinggal ketik aja di Google ya. Ya terus mau gimana lagi? Akhirnya semenjak hari itu gue pun harus menerima apa yang Tuhan berikan kepada gue. Jadi sampai hari ini nih ya, sampai sekarang, akhirnya hal itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Artinya gue bisa kapan saja untuk gue sadar dalam keadaan tertidur. Sobat TKG pasti bertanya-tanya, kayak apa sih rasanya dan manfaatnya ketika kita melakukan perjalanan di luar tubuh kita? Ya rasanya luar biasa Sobat TKG. Intinya yang paling dominan adalah gue akan bilang seperti lu punya kehidupan lain di alam sana. Iya di realem sana ya. Terus dengan latihan lu bisa memproyeksikan apa saja yang lu mau. Memproyeksikan semua keinginan-keinginan baik lu. Gila ya. Nah karena lu bisa memproyeksikannya, otomatis lu bisa mensimulasikan apa saja yang lu mau. Ya kayak misalnya naik pesawat terbang, naik mobil mewah, naik jet pribadi, naik kapal pesiar, jadi pilot, jadi pemain musik yang keren. Bahkan lu bisa terbang di sana jadi Superman. Nah, buat lu yang punya fobia dengan terapi perjalanan jiwa, di sana kita bisa menghilangkan ketakutan-ketakutan atau fobia di sini. Dan setelah lu sadar, tubuh lu akan merasakan segar luar biasa. Badan jadi ringan, ya dan semangat aja. Sebetulnya masih banyak lagi Sobat TKG. Bayangkan saja ya, dengan latihan yang benar, lu bisa memproyeksikan dan mengendalikan mimpi lu. Dan semakin lu pelajari lebih dalam, lu bisa membuat universe ini menjadi paralel. Perlu Sobat ketahui, gua mengalami fenomena ini sudah puluhan tahun ya. Dan mungkin sudah ribuan kali gua bolak-balik ke sana. Bahkan sampai hari ini.
Sobat EKG, sebelum gue lanjut, apa yang akan gue jelaskan di sini adalah menurut pengalaman pribadi gue ya, bukan dari buku atau malah ikut-ikutan kata orang. Walau ada beberapa referensi yang sama ya, seperti yang gue alamin. Jadi gue akan disclaimer dulu ya, buat para praktisi astral projection yang mungkin gak sejalan atau bisa jadi sangat berbeda dan bertolak belakang dengan pendapat gue ya silahkan saja. Salah satunya sebagai seorang praktisi astral projection yang berbeda dengan gue adalah, mungkin kalau sobat dengar atau baca mengenai astral projection, di situ rata-rata dijelaskan bahwa astral projection adalah hal yang menakutkan, berbahaya, klinik, mistis, dan selalu dihubungkan dengan kata-kata ketemu setan. Nah, pendapat tersebut memang sangat berbeda dengan apa yang gue alami, bahkan bertolak belakang. Ya terus terang, kalau gue boleh jujur ya, sebenarnya gue sangat kecewa dan bete dengernya kalau banyak channel yang mengklaim bahwa hati-hati dengan perjalanan astral, karena kamu akan bertemu dengan makhluk astral. Ya, dimana makhluk itu diasosiasikan seperti hantu yang seram, apalagi ketika para praktisi supranatural ya yang bisa melihat sesuatu yang goib dan menyeramkan, kayak misalnya kuntilanak ya, genderuwo, pocong, kolor hijau apa kolor merah tuh ya, sundel bolong dan teman-temannya itu. Kadang makhluk seperti itu diklaim sebagai makhluk astral. Ya gue lebih suka mereka menyebutnya sebagai makhluk goib aja ya, jadi jangan astral dibawa-bawa. Padahal arti astral sendiri berasal dari kata astrum, yaitu bintang, sebuah bukti keindahan dan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Ya lucu aja gitu, kayak gak connect. Nah jadi menurut pendapat gue, hal itu gak pantas rasanya disebut makhluk astral. Sampai hari ini pun gue masih sering bertemu dengan para praktisi astral projection yang sesungguhnya ya. Yang sesungguhnya gimana tuh bang? Yang menurut gue praktisi astral projection yang melakukan perjalanan jiwa seperti gue, di mana pencapaian realem astral adalah demi terwujudnya energi kebaikan atau energi positif. Jadi bukan yang serem-serem. Dan sampai hari ini pun gue masih mengajarkan bagaimana caranya mencapai realem yang penuh dengan keindahan itu. Jadi bukan setan-setanan ya yang mereka bilang. Ya sempat gue mikir sih, bisa jadi mungkin mereka yang mempunyai pendapat seperti itu mungkin ya, mereka hanya mendengar saja, baca-baca buku, atau ikut-ikutan kata orang. Atau bisa jadi Sobat EKG, bahkan mereka sudah mencapai astral realm. Ketika mereka sampai di sana, mereka belum paham, sama kayak gue dulu, akhirnya takut. Dan ketika mereka takut dan mereka nggak tahu apa yang terjadi, mereka panik. Otomatis mereka akan memproyeksikan ketakutannya dengan sesuatu yang menakutkan, ya kayak hantu tadi, kolor-kolor hijau, kolor merah tadi. Karena sekali lagi Sobat EKG, memang di sana kita bisa memproyeksikan apa saja yang kita mau. Jadi jangankan hantu, cowok atau cewek juga bisa kita proyeksikan di sana. Nah, sekarang gue akan kembali ke topik yang ringan, simple, biar sobat semua bisa pelajari demi tercapainya semua keinginan baik dalam hidup sobat semua. Karena itu tujuannya dari channel ini, bukan pembuktian proses. Sekali lagi gue ingatkan berkali-kali ya buat Sobat IKG, kalau goalnya berhasil dan lu gak merugikan orang lain atau diri lu sendiri, ngapain lu menyangkal prosesnya? Ya nonton lagi lah soal video gue waktu gue sakit perut dikasih batu sama bokap gue. Sobat IKG, menurut gue gelombang theta state adalah dimana ketika kita baru memasuki delta. Karena konsep theta state sobat masih bisa merasakan kesadaran. Jadi ya gelombang ini hampir sama seperti alpha, artinya lu masih bisa merasakan tubuh kasar lu. Nah berarti harusnya menurut gua ya, theta yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menyadari eksistensi kesadaran kita ketika kita memasuki gerbang delta. Salah satu tokoh yang menginduksi dan menggunakan theta state salah satunya adalah Thomas Alva Edison. Jadi dia selalu mencari inspirasi pada keadaan theta state dengan cara menggenggam bola atau koin ketika dia mau tidur. Ketika dia memasuki delta, badan dia tertidur lemas Sobat IKG dan bolanya pun jatuh dan mengenai piring yang diletakkan di bawahnya. Lalu bunyi benturan piringnya membuat dia terbangun. Nah di saat itu, sepersekian detik dia memasuki theta dan mendapatkan inspirasi yang jenius. Jujur sebenarnya gue pun nggak tahu ketika gue sadar di delta berapa sih frekuensi otak gue. Karena beberapa pendapat mengatakan itu tidak mungkin. Jadi sadar di delta itu nggak mungkin. Tapi lucid dream itu ada dan bahkan nyata. Makanya sampai hari ini sadar di delta adalah sebuah paradoks. Paradoks adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum. Tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Lalu apa sih bang rasanya di sana? Ya rasanya sih sama, sadar. Gimana sih kalau sadar? Jadi lu menyadari bahwa lu sedang bermimpi,
dan fisik lu lagi tidur. Tapi di sana lu sama ya, bisa merasakan semua indera perasa seperti keadaannya di sini. Dahsyat ya. Jadi kalau lu bisa merasakannya lebih dalam di sana, otomatis lu bisa mewujudkannya di sini. Nah, sekarang buat sobat EKG yang berani sadar di delta atau ingin melakukan perjalanan jiwa seperti gua, gua akan kasih sedikit metodenya yang sederhana ya buat pemula. Oke, siap? Siap untuk sadar di delta? Siap untuk mengakses delta? Ayo kita lanjut. Yang pertama Sobat EKG harus mempunyai niat dan ketekunan yang kuat untuk mencoba dan berlatih. Niatkan 3 hari berturut-turut Sobat EKG. Niatkan 3 hari berturut-turut bahwa gua akan sadar ketika sedang bermimpi atau tidur. Lakukan ini setiap kali lu mau tidur. Jadi pas lu mau tidur, lu bilang, gua akan sadar di mimpi gua. Boleh seperti itu, 3 hari berturut-turut. Nomor 2, di hari lu sudah siap atau hari keempat ya, lu boleh pasang alarm Sobat EKG di HP. Nah, lu cuma boleh tidur kurang lebih 4 jam. Jadi kalau misalnya lu mau tidur jam 10, jam 2, atau jam 3, lu harus bangun. Makanya alarmnya di set. Jadi jam 2 itu alarmnya bunyi dan lu bangun. Oke? Nomor 3, setelah lu bangun, segera ke kamar mandi. Cuci muka aja, sadarkan diri. Sikat gigi boleh, kumur-kumur, rasakan odolnya. Lu boleh minum, ya lakukan kegiatan seperti biasa lah, oke? Nomor 4, kira-kira 15 menit sampai 1 jam setelah lu melakukan aktivitas, coba Sobat EKG tidur lagi, coba untuk tidur lagi. Dan sebelum tidur, afirmasikan seperti ini, malam ini saya sadar di mimpi, sebanyak 3 kali. Lalu lu tidur, gak usah mikirin apa-apa, gitu aja. Atau bisa jadi, malam ini saya akan sadar ketika saya tertidur, oke? Oke, Sobat EKG, cuma gitu doang? Iya, 4 step aja. Nah, jika di hari pertama Sobat berhasil mengakses mimpi, Sobat akan merasakan simptom yang pada umumnya nomor 1 ya. Lu akan merasakan getaran yang hebat Sobat EKG, yaitu pemisahan antara tubuh dan jiwa lu. Jadi kayak sensasi ya. Sensasi ini adalah sensasi lu keluar dari tubuh kasar lu. Jadi kayak bergetar. Bahkan ada juga yang merasakan badan lu kayak lengket ya. Jadi soul lu tuh lengket sama badan lu. Ya kayak gitulah. Kayak selotip ya gitu. Nomor 2, bisa jadi juga lu sadar di tengah mimpi. Jadi tiba-tiba kayak punya kesadaran aja di posisi delta. Kayak loh, kok gue mimpi ya? Nah, kan gue tidur tapi gue mimpi. Nah kayak gitu. Jadi simptom 2 ini adalah simptom yang paling umum. Lalu apa yang harus gue lakukan ketika kita sudah bisa mengakses delta? Oke, perhatikan Sobat EKG. Nomor 1, lu harus menggosokkan kedua telapak tangan lu agar bisa merasakan dan menciptakan tubuh kasar lu di realm delta. Meraga sukma nih. Iya, memang seperti itu. Oke, jadi lu gosokkan kedua tangan lu agar lu bisa merasakan dan menciptakan tubuh kasar lu di realm delta. Oke, nomor 2, jika lu melihat realm atau alam di sana nggak stabil ya, karena di sana realmnya memang nggak stabil Sobat EKG. Mungkin seperti kayak bangunan yang tiba-tiba peot atau jalanan yang meleot, terus warna yang nggak sesuai, atau lu lihat tangan lu yang harusnya 5 jadi 6 gitu ya. Lu bisa perintahkan dan teriakan dengan mengatakan stabil. Oke? Hal ini akan membuat realm di sana nurut sama lu dan mengikuti apa yang lu mau. Karena di sana lu adalah masternya. Oke? Setelah Sobat sadar dalam mimpi, Sobat semua coba tenang. Lalu lakukan hal yang ringan-ringan aja lah. Misalnya terbang. Ya langsung aja terbang. Terbang adalah hal yang paling sederhana dan mudah dilakukan di sana untuk para pemula ya. Jadi cobain aja rasanya. Rasanya mengudara itu luar biasa Sobat EKG. Nah, untuk latihan pertama segitu aja dulu. Karena apa? Gue ingin Sobat merasakan sensasinya dulu. Kalau sudah berhasil, perjalanan berikutnya Sobat bisa membawa agenda dari sini untuk disimulasikan di sana. Nah, itu tergantung Sobat semua maunya gimana. Oh iya Sobat EKG, jika Sobat sudah selesai dan terbangun, Sobat akan merasakan perubahan pada tubuh Sobat semua, yaitu segar bugar. Oke Sobat EKG, lakukan percobaan ini dengan jarak waktu kayak gini. Jika malam pertama belum berhasil ya, oke. Jika malam pertama belum berhasil,
sobat harus menunggu 3 hari lagi untuk percobaan kedua. Artinya sobat harus pasang alarm lagi di hari ketiga ya. Jadi gampangnya gini deh, kalau Senin belum berhasil, sobat coba lagi tidur 4 jam di hari Kamis atau Jumat, sampai sobat berhasil dan terbiasa. Karena jika sobat sudah bisa, metode untuk mengakses delta itu bakalan banyak banget nanti. Oke? Terakhir, kenapa gua sarankan sobat untuk melakukan perjalanan ini? Karena dengan sobat bisa mensimulasikannya di sana, seperti kayak gimana sih rasanya punya pasangan hidup, bagaimana punya mobil yang bagus, bagaimana pergi naik pesawat jet, wah dan lain-lain lah. Hal ini akan mempercepat manifestasi sobat semua di waking life. Ya, Sobat TKG, demikian dulu dari gua. Di lain waktu gua akan bahas lebih detail lagi bagaimana cerita-cerita gua ketika gua melakukan perjalanan jiwa yang mungkin akan terdengar gila. Oke, selamat mencoba dan selamat berhasil. Salam dari gua. Emang kudu gila.